Di Serie A terdapat suatu anomali. Kenapa disebut sebagai anomali? Karena klub ini sudah memiliki banyak pemain bintang, sudah mendapatkan banyak pemain di bursa transfer, tetapi klub ini tidak bisa bersaing di Serie A dengan klub lainnya. Namun uniknya klub ini sudah mendapatkan satu trofi pada musim ini dan memiliki kesempatan untuk menambah jumlah trofi pada akhir musim nanti. Dan lebih gilanya lagi, klub ini terlalu superior melawan rival sekutannya. Walaupun melawan klub kecil, mereka selalu kesusahan. Bagaimana ceritanya? Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Klub anomali yang dimaksud adalah AC Milan. Milan sejauh ini tampil sangat anomali. Mereka belum menemukan racikan yang tepat untuk semua pemain yang dimilikinya. Kami sudah sering menjelaskan faktor-faktor kenapa Milan inkonsistensi di musim ini. Meski Milan inkonsistensi, mereka masih memiliki kesempatan untuk menambah gelar pada akhir musim nanti. Gelar yang dimaksud adalah Coppa Italia, dan lebih spesial lagi Milan mengalahkan Inter secara telak di semifinal Coppa Italia tersebut. Pada leg pertama Coppa Italia, saat AC Milan bertindak sebagai tuan rumah, mereka harus puas berbagi gol dengan Inter Milan. Gol AC Milan dicetak oleh Tammy Abraham, kemudian bisa disamakan oleh mantan pemain AC Milan, yaitu Hakan Çalhanoğlu. Milan memiliki peluang sangat kecil untuk lolos ke final, karena Inter akan bertindak sebagai tuan rumah, dan dipastikan akan didukung oleh banyak fans Inter Milan. Terlebih Milan datang setelah mereka harus kalah dari Atalanta di Serie A. Milan kalah di San Siro dengan skor 1-0 oleh Atalanta. Tak jauh berbeda juga dialami oleh Inter Milan. Mereka juga harus kalah dari Bologna di Serie A. Kekalahan tersebut selain membuat poin mereka disamakan oleh Napoli, juga bisa mempengaruhi mental para pemainnya. Jadi untuk mengembalikan rasa percaya diri, baik Inter dan AC Milan akan menargetkan kemenangan pada laga kali ini. Baik AC Milan dan Inter Milan sama-sama menurunkan para pemain andalannya. Dalam laga ini Inter Milan lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan, sementara AC Milan yang tidak diunggulkan akan memanfaatkannya untuk mengejutkan Nerazzurri. Sejak menit pertama Inter Milan langsung menekan. Mereka mendapatkan banyak peluang emas. Salah satunya adalah peluang Lautaro Martinez yang masih melambung di atas gawang McManyu. Milan unggul di menit ke-36 melalui kerjasama yang cantik. Luka Jovic berhasil memanfaatkan umpan silang menjadi gol lewat sundulan. Di babak kedua, tepatnya di menit ke-50, lagi-lagi Luka Jovic mencetak gol setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Inter Milan. Inter terus menekan, sayangnya usaha mereka selalu gagal. Menjelang akhir laga, pemain berdarah Indonesia yang sering dijuluki El Dinda mencetak gol setelah bekerja sama dengan Rafael Leao. Skor 3-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Milan bersukacita di atas tangis sang rival sekota mereka. Kota Milan tetap merah dan mereka lolos ke final Coppa Italia, menunggu pemenang antara Empoli melawan Bologna. Perjalanan AC Milan sungguh sangat aneh di musim ini. Mereka di Serie A berada di posisi ke-9 dan besar kemungkinan tidak akan lolos ke Liga Champions pada musim depan. Bahkan mereka juga terancam tidak bisa ikut kompetisi Eropa di musim depan karena memang poin AC Milan masih terpaut jauh dari batas terakhir kompetisi Eropa. Namun uniknya Milan sudah mendapatkan satu trofi, yaitu Supercoppa Italia. I Rossoneri mengalahkan Juventus dan Inter Milan pada kompetisi tersebut. Meski mendapatkan trofi tidak menjadikan AC Milan bangkit, justru mereka pada paruh kedua Serie A semakin terpuruk. Kelolosan ke final Coppa Italia semoga bisa membawa mereka menjadi juara Coppa Italia. Gelar juara akan mengobati penampilan di musim ini yang sangat buruk. Mungkin saja AC Milan saat ini tidak ada motivasi lain selain mengalahkan Inter Milan. Sepanjang musim selalu tampil buruk, kalah melawan klub-klub kecil. Tetapi saat melawan Inter Milan, mereka menjelma menjadi Milan tahun 2004. Pada musim ini, baik Inter dan AC Milan sudah bertemu sebanyak 5 kali. Dan AC Milan menang 3 kali serta imbang 2 kali. Uniknya kemenangan yang diraih oleh AC Milan selalu saat bertindak sebagai tamu. Kecuali di final Supercoppa, dominasi Milan ini terbilang unik. Pasalnya Inter pada musim ini menjadi salah satu favorit klub yang bisa meraih treble winner di Eropa. Mereka juga masih berlaga di Liga Champions dan favorit juara Liga Italia. Kesempatan treble Inter akhirnya lenyap setelah mereka dikalahkan oleh rival abadi yaitu AC Milan. Praktis mereka hanya memiliki kesempatan meraih gelar Liga Champions dan Serie A. Lalu apa yang menjadi faktor membuat AC Milan sangat dominan terhadap Inter Milan? Rahasianya adalah pertahanan. Milan bisa memanfaatkan pertahanan Inter Milan yang sangat kurang rapi. Terlihat di gol pertama AC Milan. Saat itu Jovic bisa berdiri bebas menerima umpan silang dari sisi kanan pertahanan Inter. Kemudian pemain Milan bisa bergerak bebas di ruang pertahanan Inter Milan. Karena jarak antar lini pemain Inter sangat rentan terhadap serangan lawan. Contoh saja di gol ketiga, saat Leao yang sangat bebas
mampu menemukan ruang kosong dan mengirimkan bola kepada Tierney Reinders. Tierney yang tidak mendapatkan pengawalan mampu memanfaatkan peluang menjadi gol. Inter Milan juga terbilang sangat buruk dalam menyerang pada laga ini, sehingga Inter Milan harus kalah memalukan dengan skor telak 3-0 oleh rival abadi mereka AC Milan di hadapan pendukungnya sendiri. Sekali lagi selamat untuk AC Milan yang mampu lolos ke final Coppa Italia.